Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggreni. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas B. Saya akan menjawab soal MIT, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang konsep dasar ekonomi? Jadi pertama tuh ekonomi itu berasal dari dari bahasa Yunani yang berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu pengetahuan yang mengatur bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan itu sendiri berbeda dengan keinginan. Kebutuhan itu hal yang wajib dipenuhi atau bisa dibilang kebutuhan primer, yaitu seperti pakaian, rumah, dan makanan. Sedangkan keinginan itu hal yang ingin dipenuhi tapi tidak wajib untuk dipenuhi. Contohnya yaitu barang-barang sekunder dan barang-barang tersier. Baik, lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan dan berikan penjelasan grafiknya. Oke, teori permintaan ini sendiri yaitu teori yang menerangkan sifat dari permintaan pembeli untuk suatu komoditas barang atau jasa. Baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori permintaan, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang grafik. Seperti pada grafik yang ada di samping, jika harga donat per bijinya 500, maka yang dapat donat yang ingin dibeli yaitu 0. Jika harganya 300, maka yang ingin dibeli 2. Jika harganya 100, maka yang ingin beli ada 4. Jika harganya 0 atau gratis, maka yang ingin dibeli ada 5. Jadi kesimpulannya, jika harga turun, maka permintaan juga akan meningkat. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisisnya. Jadi teori penawaran itu adalah sesuatu yang ditawarkan kepada orang lain, dalam hal ini untuk dijual, dan kemudian hasil penawaran itu juga akan menghasilkan permintaan, di mana permintaan itu sendiri akan terjadi jika terjadi kesepakatan antara kesesuaian antara harga dan kuantitas yang akan diminta. Nah, berdasarkan analisis, penawaran ini dipengaruhi oleh harga barang. Nah, jika harga barang semakin tinggi, maka penawaran akan semakin tinggi. Hal ini sebagai kausalitas atas meningkatnya harga suatu barang. Yang kedua yaitu biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, maka harganya akan semakin meningkat. Namun jika ada subsidi dari pemerintah, harganya tidak akan meningkat. Pertanyaan keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang utilitas. Jadi yang saya ketahui tentang utilitas yaitu dalam utilitas ini dibutuhkan analisis yang tepat agar memenuhi tingkat tertinggi dari kepuasan. Baik, lanjut pada pertanyaan kelima, yaitu apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran, serta berikan contohnya. Baik, elastisitas penawaran ini mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta pada suatu barang. Bisa dibilang jika harga murah atau turun, maka permintaan akan naik. Contohnya, harga pakaian murah, maka permintaan terhadap pakaian akan naik. Nah, elastisitas penawaran mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Atau jika harga naik, maka penawaran akan naik. Contohnya, harga buah naik, maka banyak penjual yang akan menanam buah dengan harapan bahwa buahnya akan panen saat harganya masih naik. Lanjut pada pertanyaan ke-6, yaitu seberapa penting motivasi menunjang kesuksesan Anda. Bagi saya ini motivasi ini sangat penting, karena dengan motivasi itu saya dapat mengetahui visi dan misi saya. Tapi motivasi ini sendiri tidak dapat menjamin akan kesuksesan, karena motivasi tanpa usaha tidak akan ada gunanya.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.